Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai rute absorpsi obat. Nah, di mana dalam video sebelumnya kita udah membahas nih mengenai rute enteral dan juga parenteral. Jadi sekarang itu kita akan membahas mengenai rute lokal. Nah, di mana dalam rute lokal dia itu nanti dibagi menjadi beberapa kayak misal ada topikal, kemudian intranasal, inhalation, sama transdermal. Jadi kita akan bahas satu per satu. Oke. Yang pertama ada inhalasi atau inhalation. Nah, di mana inhalasi itu umumnya biasanya digunakan untuk pengobatan asma. Nah, contohnya itu kayak salbutamol, kemudian apalagi ya, Ventolin, ya digunakan ya untuk penggunaan asma kayak gitu. Kemudian untuk yang pertama itu keuntungannya itu dia itu lebih cepat diserap sehingga menghasilkan efek terapi yang cepat. Jadi kayak misal salbutamol nih, nah salbutamol itu kan termasuk golongan siapa kan? Short acting beta agonis. Nah, di mana short acting beta agonis dia itu ketika disemprotkan, dia itu langsung menghasilkan efek yang sangat cepat kayak gitu. Karena ya dia kan juga short acting kan, jadi penyerapannya tuh juga cepat. Nah, biasanya untuk salbutamol dia tuh digunakan untuk pada keadaan yang dia tuh kayak susah nafas kayak gitu pada saat serangan asma kayak gitu. Makanya untuk rute inhalasi itu biasanya sering digunakan ya pada waktu saat serangan asma aja kayak gitu. Kemudian itu bisa dilakukan secara mandiri. Nah, penggunaan secara mandiri itu juga perlu adanya apa namanya? Perlu dilakukan kayak apa itu namanya? Pelatihan terlebih dahulu. Cara menggunakan inhalasi itu bagaimana kayak gitu. Jadi nggak asal menggunakan inhalasi aja, tetapi ada juga tekniknya. Namun ketika udah dipelajari tekniknya, maka dia tuh bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu dia itu menghindari fast effect. Jadi dia itu tidak apa namanya? Tidak melewati liver di metabolisme, tetapi dia itu langsung menuju ke lokasinya kayak gitu. Dan dia tuh minim efek samping. Nah, namun ada beberapa kekurangan kayak misal biaya yang terlalu mahal, kemudian hanya untuk beberapa obat tertentu aja ya nggak semua obat itu bisa dilakukan inhalasi. Ya hanya untuk pengobatan asma aja kayak gitu. Kemudian diperlukan pelatihan terlebih dahulu untuk sebelum penggunaannya. Kayak misal tadi ini kan inhalasi. Nah, di mana inhalasi itu nggak asal hirup aja, tetapi kita tuh perlu membuang nafas terlebih dahulu, kemudian kita hirup. Kayak gitu. Itu contoh kecilnya aja. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu ada intranasal. Nah, di mana intranasal ini itu biasanya digunakan untuk dalam kedokteran gigi anak. Ya, terutama untuk anak-anak kecil yang mungkin mengalami kesulitan untuk minum obatnya, mungkin rasanya tuh nggak enak kayak gitu. Nah, untuk intranasal, dia tuh disemprotkan ke dalam lubang hidung nih, kan misal di sini nih. Dia tuh disemprotkan ke dalam hidung nih, disemprotkan. Nah, ini merupakan rute yang paling alternatif, yang apabila digunakan dalam keadaan darurat. Misal dia itu eh, pingsan atau hilang kesadaran, dia tuh bisa digunakan untuk intranasal. Lah, untuk keuntungannya, dia tuh mudah diaplikasikan, kemudian dia tuh memerlukan onset kerja yang sangat cepat, kayak gitu daripada oral. Intranasal itu lebih cepat, kayak gitu. Lah, mungkin untuk kekurangannya, dia tuh kurang nyaman. Mungkin pada saat penyemprotan itu mungkin terjadi kayak efek terbakar ya gitu atau efek burn kayak gitu. Lah, untuk anestesi itu mungkin biayanya cukup mahal sekali karena anestesi lewat intranasal itu ya perlu peralatan khusus kayak gitu. Berbeda halnya dengan anestesi lokal kayak gitu. Nah, biasanya untuk anestesi pada intranasal dia tuh digunakan kalau nggak salah itu infus ya infus total atau ya bukan infus total, bius total atau anestesi keseluruhan. Itu dia tuh dilewatkan melalui intranasal. Jadi kayak kita tuh menghirup udara atau menghirup obat anestesi, kemudian kita tuh tiba-tiba pingsan kayak gitu. Nah, untuk contoh obatnya, dia tuh kayak misalnya ada glukagon, naloxon, kemudian diazepam. Ini hanya untuk digunakan pada keadaan darurat aja kayak gitu. Kemudian, yaitu ada sediaan topikal atau lewat rute dermal. Nah, di sini itu ada perbedaannya nih. Di sini ada transdermal dan juga topikal. Nah, kalau topikal dia tuh hanya sampai ke dermis saja nih.
dia itu sampai ke lapisan dermis saja. Nah, kalau transdermal, dia itu langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi dia itu melewati epidermis, kemudian dermis, dan juga masuk ke dalam pembuluh darah. Kayak gitu. Nah, untuk keuntungannya, dia itu kayak mudah digunakan, kemudian menghindari Vespa efek ya, karena dia itu kan nggak masuk ke pembuluh darah ya. Dia itu kan hanya bersifat lokal aja, kayak gitu. Kemudian pengendaliannya obat itu mudah, kan misal sudah dioleskan krim, kemudian kita itu terasa mengalami iritasi atau apa ya, krim tersebut itu bisa kita bilas menggunakan air, atau kita bisa lap menggunakan tisu ataupun lap lainnya, kayak gitu. Kemudian rasanya nyaman, soalnya nggak dimasukkan ke dalam mulut, kemudian peningkatan kepatuhan pasien. Nah, kemudian untuk kekurangannya itu mungkin terjadinya bisa menyebabkan iritasi. Kemudian untuk beberapa orang dia tuh mungkin memiliki potensi untuk mengalami alergi karena nggak semua orang itu um, apa ya, kebal terhadap beberapa obat gitu. Ada beberapa orang itu alergi terhadap obat, kayak misal nanti ada kemerahan, kemudian muncul bintik-bintik merah, dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian obat yang dengan ukuran partikel besar itu sangat sulit diserap oleh kulit. Jadi kalau ukuran partikel dalam obat itu kan ada beberapa nih. Ada yang partikelnya itu sangat besar, dan juga ada yang partikel kecil. Nah, untuk yang obat besar itu ya sangat sulit diaplikasikan ke dalam topikal, dermal maupun transdermal kayak gitu. Lah, apalagi transdermal. Nah, di mana transdermal itu nanti juga harus obatnya itu bersifat lipofilik atau dia itu larut dalam minyak atau larut dalam lemak kayak gitu. Nah, untuk contoh obatnya itu kayak misalnya ada krim, kemudian ointment, pasta, kemudian lotion, dan juga gel. Itu untuk obat-obatan yang lewat rute topikal atau lewat rute dermal. Kayak gitu. Oke, kemudian yang terakhir yaitu ada transdermal. Nah, udah kita bahas tadi, kalau transdermal dia itu akan menembus dari epidermis menuju ke blood vessel atau pembuluh darah. Kayak gitu. Nah, ini itu merupakan apa namanya? Rute baru daripada yang dermal ataupun topikal. Jadi dia itu inovasi baru. Jadi ya untuk memudahkan kita dalam menggunakan obat kayak gitu. Nah, untuk keuntungannya itu dia tuh mudah diaplikasikan, sama halnya dengan dermal dan juga topikal, dia tuh nggak perlu, dia tuh tinggal ditempelkan. Jadi kalau transdermal, dia tuh biasanya dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk kayak bukan kertas apa ya? Kayak Hansaplast kayak gitu atau patch. Kemudian di sini itu ada obatnya. Jadi kita tuh tinggal nempelkan aja kayak gitu. Nah, kemudian untuk keuntungan berikutnya, dia itu akan menghindari fast effect, kemudian meningkatkan kepatuhan pasien karena pasien itu tidak minum obatnya, kemudian rendah efek samping. Jadi efek sampingnya itu sangat minim sekali, kayak gitu. Nah, namun untuk kekurangannya, dia itu juga menyebabkan iritasi, kemudian pelekat itu mungkin saja terlepas. Apabila terlalu banyak kena air, mungkin pelekat itu bisa lepas. Kayak misal contohnya paling mudah itu kalau penggunaan eh, bukan transdermal, kayak Hansaplast. Nah, ketika Hansaplast itu kena air, nah itu lama-lama itu kan mengalami apa namanya, perekatnya itu kan akan lepas nih, atau dia tuh udah nggak menempel lagi ke kulit kan. Jadi kemungkinan ya bisa terlepas. Kemudian kemungkinan penyerapan itu lambat memberikan efek. Kemudian hanya obat-obatan yang lipofil, dia itu yang dapat menembus jaringan kulit. Jadi untuk yang hidrofilik, yang ya hidrofilik atau suka air, dia tuh nggak bisa digunakan dalam rute transdermal kayak gitu. Nah, untuk contohnya itu ada kayak nikotin patch. Nah, dia tuh membantu orang yang dalam merokok. Jadi dia tuh kayak terapi penghentian untuk merokok kayak gitu, pemberian nikotin patch. Nah, kemudian ada yang fentanyl patch, nah, di mana dia itu kayak membantu menghilangkan nyeri ini. Nah, jadi nggak menggunakan obat lagi, tetapi menggunakan patch, yaitu fentanyl patch, untuk mengurangi rasa nyeri. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin setelah ini kita akan bahas mengenai masih tentang absorpsi kayaknya. Namun kita akan bahas yang lain. Kalau nggak salah kita akan bahas mengenai mekanisme dari absorpsi. Jadi tunggu aja videonya. Oke, kita cukupkan untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.